Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pendidikan Guru Penggerak. Saya Miftahul Huda, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Negeri 1 Dorampel, Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan stimulus dari pemaparan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah 1. Anak ibarat kertas kosong yang bisa digambar apa saja. Menurut saya bahwa sebagai seorang pendidik memandang anak sebagai kertas kosong. Saya merasa bebas untuk menorehkan warna apa saja pada kertas tersebut melalui informasi-informasi apa saja yang saya rasa penting untuk anak. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center. Menurut saya, seorang guru adalah figur yang berperan penting dalam pembelajaran. Metode ceramah merupakan salah satu hal yang sering saya lakukan, sehingga dalam pembelajaran siswa menjadi kurang aktif. Selain itu, motivasi anak dalam pembelajaran juga kurang karena anak merasa bosan. Yang ketiga adalah pembelajaran anak belum berdasar kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, biasanya saya lebih mengedepankan dalam penggunaan media buku ajar. Meskipun di tempat saya sudah ada media elektronik seperti laptop dan LCD. Perubahan saya setelah mempelajari modul T1 adalah sebagai seorang pendidik dalam proses menuntun anak diberi kebebasan sesuai minat, bakat, dan kreativitas. Karena saya yakin setiap anak pasti memiliki karakter, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Dan yang terpenting, di mana tugas seorang pendidik adalah mendidik, menuntun, dan mengajar peserta didik. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menghamba kepada anak yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai dengan kebutuhannya. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya mencoba merubah model dan metode pembelajaran. Pembelajaran yang lebih berpusat ke anak. Selain itu, pemberian kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan pendapat juga saya lakukan, supaya anak bisa lebih terbuka dan mengembangkan potensinya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu tinggal. Sedangkan kodrat zaman berdasarkan dengan isi dan irama. Dalam hal ini yang saya lakukan adalah bagaimana dalam proses pembelajaran saya lebih mengaitkan suatu materi dengan kondisi alam khususnya di mana peserta didik berasal. Selain itu, penggunaan media elektronik sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Di mana hal ini bisa dikatakan seorang guru dan siswa harus saling mengikuti perkembangan zaman. Adapun yang dapat saya terapkan di kelas saya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun kesimpulan dari pemaparan kali ini adalah 1. Sejatinya anak lahir memiliki bakat, kemampuan, dan potensi masing-masing, bukan kertas kosong yang dapat dibentuk sesuai kehendak manusia dewasa. Yang kedua, pendidikan yang menghamba pada anak didik yang menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghadirkan model dan metode pembelajaran yang dapat menggali motivasi untuk membangun karakter anak pembelajar yang berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sungguh-sungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.